yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Jadi iman dan ilmu tidak dipisahkan. Kenapa? Karena keduanya adalah hal yang paling penting. Namun keduanya tidak akan bermanfaat juga kalau tidak kemudian dijadikan sebagai amal saleh. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa mengambil istifadah dan pelajaran dari Al-Ustaz J.I. Zainal kepada beliau al-Fatihah masyhur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Saya kutip ini sumbernya dari Quran hadis. Ya, sudah terjemah lagi lah. Ini yang pertama, ada yang disebut hidup. Nah, hidup itu ada dua macam. Ada hayatan dunyawiyatan, ada hayatan diniyatan atau ukhrawiyatan. Ada hidup yang bersifat dunia, ada hidup yang bersifat agama atau ukhrawi. Kalau hidup duniawiyah ya seperti itulah. Bangun, makan, kerja, istirahat, tidur, gitu aja tiap hari. Kolot, maut. Itu kan ya, itu kan kenyataan. Tahu kolot ya? Itu. Nah, saya pernah ada dialog dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi waktu itu. Dipelopori oleh mahasiswa dari jurusan filsafat. Tahu kan filsafat? Fil itu bahasa Arab, gajah. Kalau safat bahasa Sunda buntu. Jadi itu napi-napi gitu ya, mencari hakikat itu. Nah, sampai muncul pertanyaan, hidup manusia ini mau kemana? Nah, di situ mulai semuanya dia. Saya bilang silahkan jawab. Kalau merasa pintar di mana? Ya. Ahli filsafat silahkan. Hidup manusia ini mau kemana? Tidak ada yang bisa jawab. Jangan pakai agama, silahkan. Ya, ada mahasiswa yang menjawab kelihatannya terpaksa ya. Ya, hidup kita ini untuk mati katanya. Karena kenyataan begitu kan? Nah, kalau hidup untuk mati buat apa sih kuliah? Tidur aja di rumah nanti juga mati. Buat apa kerja? Kalau hidup untuk mati. Nah, di sini pentingnya agama. Nah, agama mengarahkan, memberikan petunjuk, memberi pelajaran bahwa hidup itu bukan untuk mati, tapi hidup untuk hidup. Jadi hidup untuk Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Kan sudah pada hafal ya? Hafal mah. Kaifa takfuruna billah wa kuntum summa ya berakhir hidup itu kan. Jadi proses perjalanan manusia itu mati, hidup, mati, hidup. Gitu. Jadi hidup sekarang ini untuk hidup, bukan untuk mati. Makanya kita berjuang sekarang untuk hidup nanti. Nah, gitu. Kalau tuntunan agama. Nah, jadi tanpa agama manusia pasti fi dhalalim mubin. Tersesat, terombang-ambing dalam ketidakpastian. Ya, malahan Quran membisikkan bagikan membangun bangunan di tepi jurang. Tapi kenapa mereka merasa tenang, merasa gembira? Yang kan gelap, tidak kelihatan jurangnya. Itu
kalau kelihatan jurang mah tidak akan tenang. Saya pernah ngaji daerah ibu namanya, itu di puncak gunung. Pas pulang malam di ojek sama ojek, karena orang sana kalau bukan motor yang itu mah yang kuat gitu nggak sanggup. Di tengah jalan gitu, di pinggirnya kiri kanan jurang. Yang bawa saya nanya, Ustaz takut tidak? Gitu. Saya jawab tidak. Kok Ustaz wanian, lain wanian dekat tinggali? Bukan berarti, tapi tidak kelihatan. Nah seringkali orang kafir itu merasa tenang tentram itu karena gelap. Padahal mereka hidup di pinggir jurang neraka. Tuh. Nah sekarang yang dimaksud hidup diniyah yang bersifat agama yang mana? Ini dulu. Ini kan sekarang sudah bercampur aduk, iltimas. Perlu ada definisi di sini yang memisahkan kasihan umat ini. Yang dimaksud agama di sini adalah dinullah, agama Allah, yaitu al-Islam. Ketika yang disampaikan oleh Ustaz dengan Kiai mengatasnamakan agama tapi tidak ada dari Allah, sebenarnya itu bukan dinullah tapi dinunas, agama buatan. Nah, bagaimana kita mengetahuinya, memisahkannya? Dinullah adalah segala ketentuan Allah, satu. Jika bukan ketentuan Allah, walaupun atas nama agama, itu bukan dinullah, disebut dinunas, hasil rekayasa akal dan rasa tambah tradisi. Jadi segala ketentuan Allah, jika bukan ketentuan Allah, bukan di mana adanya? Dalam kitabnya yang bijaksana yaitu Quran dan sunnah nabinya yang sahih. Walaupun didakwakan itu agama tetapi tidak ada dalam Quran dan sunnah, berarti bukan ketentuan Allah. Kalau bukan ketentuan Allah berarti bukan dinullah tapi dinunas begitu. Sekarang sudah bercampur aduk. Itu definisinya, ya. Kalau mau ditulis boleh. Apa ad-din? Dinullah itu ma wada'ahullah fi kitabihil hakim wa sunnatin nabiyyi shahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadah limaslahatil basyari dunyahum wa ukhra. Udah ditulis. Ini guru buka segitu ucapan doa semuanya walaupun nulis nanti santri salah capek-capek. Ya kita lihat. Jadi dinullah adalah ma wada'ahullah, segala ketentuan Allah, itu saja. Segala ketetapan Allah. Di mana adanya? Di kitabihil hakim, dalam kitabnya yang bijaksana, yaitu Al-Quran. Wa sunnatin nabiyyi shahihah, dan sunnah nabinya yang sahih. Kenapa pakai yang sahih? Ya iya, sunnah pasti sahih, tapi banyak yang menghadiskan sunnah ternyata bohong. Nanti ada doa gitu ya. Baik bentuknya perintah, minal awamiri wan nawahi, dan cegahan, wal irsyadah, dan arahan-arahan, petunjuk. Limaslahatil basyari dunyahum wa ukhra, untuk kemaslahatan manusia dunia dan
akhirat. Itulah definisinya. Jadi ketika ada yang memfatwakan agama, ternyata dalam Quran tidak ada, sunnah tidak ada, berarti bukan dinullah, itu dinunas. Nah ini saya sampaikanlah sekarang, karena saya terus keliling menjaga umat ini dari fatwa-fatwa yang seperti benar, fatwa yang seperti benar, hujahnya bagus, bicaranya bagus, tapi dalam bentuk sabsatoiyah, sabsatotu, hujah akal yang seperti benar. Ya, kemudian Quran Sunnah atau Quran Hadis digunakan untuk hujah akal. Nah ini yang rusaknya. Paham ya? Itu terbaik gitu. Nah ini perlu hati-hatinya. Contoh saja lah. Memperingati hari lahir Nabi, itu aja dulu. Contoh. Nabi tidak melakukan, di Quran tidak ada kan? Nabi tidak melakukan, sahabat tidak, tabiin tidak, ulama-ulama yang 4 saja yang dijadikan mazhab tidak. Karena beliau hidup di abad kedua. Sementara munculnya acara itu di abad ketilu, itu pun masih perkiraan. Jadi 300 tahun setelah Nabi wafat baru muncul. Jadi di Quran tidak ada. Sunnah Nabi ya tidak ada. Karena Nabi tidak melakukan, muncul alasan. Gak apa-apa tidak ada dalam Quran dan Sunnah juga kan bagus tuh. Masa yang bagus tidak boleh? Itu kan. Ya, itu kan sekarang dari Ustaz gede begitu. Ya dari Ustaz gede itu. Di Quran tidak ada, Sunnah tidak ada kan bagus. Masa yang bagus tidak boleh? Nah, sok kurang ajar mikir ya. Terutama kayak ibu-ibu, tongkana duit itu ya, mikir. Contohnya, ya yang tadi memperingati hari lahir, menyebut satu malam nggak ada kan? Ya nggak ada tuh. Ya kan baru muncul penetapan Muharram sebagai bulan pertama itu tahun Hijriah di zaman Khalifah Umar kan. Nabi tidak, sahabat tidak. Ya, kita lanjutkan. Lalu dengan alasan yang tadi, walaupun di Quran tidak ada, Nabi tidak mencontohkan kan bagus. Masa yang bagus tidak boleh? Nah satu. Bagi masyarakat awam, iya itu kan. Nanti dulu. Lalu kita tanya, contoh yang bagus dalam pelaksanaan agama siapa? Rasul kan? Kalau Rasul tidak melakukan, berarti beda dengan Rasul. Kalau beda dengan Rasul, berarti beda dengan yang bagus. Paham? Kalau beda dengan yang bagus, bagus. Yo, mikir. Nah ini seringkali hujah akliyah. Quran tidak ada, Rasul tidak menyentuhkan, ya nggak apa-apa kan bagus. Masa yang bagus tidak diterima? Kalau kita tanya contoh yang bagus siapa? Ya Rasulullah. Kalau Rasul tidak melakukan berarti berbeda dengan Rasul. Kalau berbeda dengan Rasul berarti berbeda dengan yang bagus. Kalau beda dengan yang bagus, bagus. Oke mikir namanya. Aduh ini kasihan loh. Satu tuh. Makanya kita tetap yang bagus adalah ini uswatun hasanah Rasulullah. Kalau tidak ya bukan. Kemudian alasan kedua, amal-amal kita itu kan bagaikan barang dagangan yang akan dibeli. Siapa yang membelinya? Allah. Innallaha ashtara. Jadi amal kita itu bagi dagangan, makanya mesti dibagus-baguskan supaya dibeli itu. Muncul rekayasa dalam amal itu, hasil pikiran dan rasa supaya kelihatan bagus. Kalau bagus kan dibeli ya. Ya, itu sekarang alasannya. Nah, sekarang gini, kalau dagangan mau laku, mesti bagus cek jual atau cek beli. Iya, yang mau membelinya siapa? Allah. Bagus menurut Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun.
Jadi kalau tidak mencontoh Rasul, tidak akan dibeli oleh Allah. Ini yang kita buka pada umat itu. Kasihan umat itu, iya ikut gitu. Nah, kita kembali. Jadi hidup dengan agama, hayatan diniyatan. Agamanya yang mana? Nah, itu dulu, kan banyak agama itu. Nah, kita bagi dua saja. Ada dinullah, ada dinunas. Dinullah adalah segala ketentuan Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada dalam Quran dan Sunnah berarti bukan ketentuan Allah. Kalau bukan ketentuan Allah berarti bukan dinullah, tetapi kalau Bapak Ibu melaksanakan dinunas lalu minta pahala kepada Allah, dikasih enggak? Tuh. Pakai dinunas berarti minta ganjaran ke Allah itu. Nah, satu ya. Kemudian di dalam dinullah itu ada iman, ada ilmu, ada amal soleh. Nah, inilah hidup dini. Hidup dengan iman, hidup dengan ilmu, hidup dengan amal soleh. Apa iman itu? Iman itu apa sih? Nah, gitu ya. Ya, gitu lah. Iman itu adalah id'anun nafsi lil haq ala sabili tasdi. Iman adalah tunduknya diri kepada hak kebenaran dari Allah atas jalan tasbih, gitu. Tasbih ya. Ini ya tasbih itu. Di otak kita ada tasawur namanya. Tasawur. Ya. Baru tasawur itu. Jadi di otak itu tuh sudah ada cengkeh, tomat, kayak lenca, kayak tarigu, ada di otak kita sudah ada comol, itu udah ada. Makanya contohnya dengan makanan lah supaya gampang ngerti gitu. Di sini di otak itu udah ada. Kalau ada yang menyebut tomat sudah muncul, nah itu. Kalau ada yang menyebut kue bolu muncul, karena sudah ada tasawur di otak kita. Kalau ada yang menyebut kue Al-Komarudin, muncul nggak? Karena belum ada di otak kita. Jadi sudah ada banyak sekali yang kita dengar, yang kita lihat. Sampai hayalan jin itu karena sudah masuk ke otak kita. Dari tayangan-tayangan bohong itu. Kayaknya kalau disebut jin muncul, padahal itu mah bohong. Ya kan yang gaib, masa yang gaib bisa masuk di tasawur kita. Nah, itu ya. Nah, itu tasbih. Ketika kita mendengar kemarin pagi saya minum teh manis 1 gelas, roti bakar, enak sekali. Otak kita iya tidak? Teh manis 1 gelas, roti bakar 1 potong, enak sekali. Iya tidak? No, gitu. Mau ikutan? Silahkan adik mah. Ada yang ngomong kemarin pagi saya minum teh manis 1 gelas, besi beton 1 keret, enak tidak? Iya tidak? Nah itu tasbih itu, makanya jangan ikut-ikutan. Ruksak untuk. Nah, jadi ketika kita mendengar cuma diolah dulu di sini. Kan sudah ada tasawur di sini. Lalu munculkan tasbih itu. Ya, nah itu tasbih namanya. Dalam Quran kita baca Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya. Lalu ditantang yang lain, mana yang menyatakan sebagai Tuhan? Hasil ciptaannya nggak ada. Maka di situ dari tasawur itu muncul tasbih. Ya hanya Allah berbagai hal. Itu tasbih namanya.
Nah, iman itu di situ. Id'anun nafsi, tunduknya diri lilhaq kepada kebenaran dari Allah. Ala sabirin tasdik gitu. Jadi tidak ikut-ikutan. Oh iya, nah nanti dulu. Nah gitu. Paham ya? Ambisi radariat, baiklah. Ya kan? Jadi kita ini saya sengaja terus yang membentengi umat yang kasihan nih. Dari fatwa-fatwa yang menyesatkan. Nah gitu. Nah iman itu. Rukun imannya sudah jelas karena ada rukun iman yang lain. Ini harus hati-hati. Rukun imannya adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Itu yang dari Allah. Sementara ada lagi rukun iman yang lain. Ya. Tauhid, imamah, kemudian ada ma'ad, ya, nubuwah. Itu enggak ada dalam Quran. Nah, walaupun mengatasnamakan Islam, mereka itu sebenarnya bukan Islam karena tidak ada dalam Quran Sunnah yang itu. Nah, ini kan menyebar terus rukun iman ini. Kemudian rukun Islamnya syahadat, sholat, zakat, saum dan haji. Sementara mereka rukun Islamnya 5, sholat, zakat, saum, haji, wilayah. Itu tidak ada. Sebenarnya ini dinunas, tapi dia mengaku dinullah. Ini harus hati-hati. Malah di Sulawesi muncul kelompok yang memimpinnya juga perempuan lagi. Rukun Islam ada 11. Itu di Sulawesi sudah muncul. Tinggal lah. Nah, makanya di sini perlunya ya pengetahuan mereka. Itu. Jadi yang disebut iman dengan rukun imannya. Dan iman yang ini yang menjadi fondasi untuk bangunan hidup ke atasnya. Pertahankan ini. Ya, satu tuh. Iman yang itu ya. Jangan yang lain tadi. Makanya dari definisi iman tadi terkumpullah di dalamnya 3 perkara: tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, amalun bil. Dah satu. Dalam Quran surat An-Nisa ada satu ayat perintah beriman kepada yang beriman. Itu di surat An-Nisa ada. Perintah beriman kepada yang beriman. Mestinya kan perintah beriman pada orang kafir. Atau secara umum pada manusia. Tapi justru di ayat itu Allah perintahkan beriman kepada yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Apa maknanya perintah iman kepada yang beriman? Satu, lil istimrar. Wahai orang yang beriman, tetaplah dalam keimanan. Iman yang ini, bukan yang lain. Yang kedua, litakid, maknanya. Wahai orang yang beriman, kuatkanlah iman. Dan yang ketiga, litakmil, kalau bisa tingkatkan sampai kepada kesempurnaan. Nah, itu satu, itu ruh yang disebut hayatan diniyatan dengan iman, tapi nanti dulu iman yang mana itu. Karena kalau salah maka tidak jadi ruh dalam hidup. Dah satu ya itu. Kemudian yang kedua, hidup dengan ilmu. Ilmu ada yang lahir dari akal manusia. Kalau ilmu yang lahir dari akal manusia sifatnya zat. Bukan yakin, zat, bukan kepastian. Kalau ilmu yang pasti dari Allah. Begitu. Ya. Jadi bersifat perakiraan. Kalau manusia gitu kan? Iya. Kalau untuk urusan hidup duniawiya, ya Allah silahkan diperkirakan juga. Dikira-kira. Tapi kalau agama dikira-kira nggak benar.
Mesti yakin pasti benar. Makanya ilmu di sini yang dimaksud adalah ilmu dari Allah. Yang ada dalam Quran dan Sunnah itu ilmu yang pasti benar. Karena itu dalam pelaksanaan agama Allah jangan dicampuri oleh hasil akal manusia. Yang pasti dicampuri oleh yang kira-kira membereskan. Lihat suratan aja. Iyattabi'una ila dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Tiada lain mereka hanya mengikuti sangkaan, perkiraan. Sedangkan perkiraan tidak cukup dijadikan pegangan kebenaran. Nah itu, situlah. Nah ya, ilmu yang ini. Kalau ilmu umum silakanlah. Tapi ini yang mesti diperkuat. Ilmu yang dimaksud dari Allah, Quran dan Sunnah. Karena sifatnya yakin. Itu ya. Sifatnya yakin. Dan Rasul memerintahkan tinggalkan keraguan, ambil yang yakin. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan ragu-ragu, ambil yang yakin itu kalau dalam agama Allah. Nah, sering saya ketika dialog itu sampai nunjuk-nunjuk marah udah saya itu. Itu hari elek. Sambil nunjuk, meni asapang bener nawe, merasa paling benar, itu sombong, gitu. Saya jawab, kalau Anda merasa salah, tinggalkan itu aja. Pak, iya kan harus yakin benar, Pak. Gak boleh beragama ragu-ragu. Malah ragu-ragu itu haram hukumnya. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mum. Nah, tetapi yakin itu modalnya ini, ilmu yang yakin. Yaitu Quran dan Sunnah. Gitu. Makanya ketika dia marah pada saya, sombong, merasa paling benar, saya jawab, kalau Anda merasa salah, tinggalkan. Itu beragam. Makanya dimanapun kita berada, kita tenang, karena yakin benar. Ditunjang oleh Bayyinah, Sultan, Burhan. Nah, itu nantilah. Ya. Ini dulu, itu visualier tadinya. Ini dulu, ya. Saya pernah sholat di Cimalaka, saya mengaji ke Majalengka. Sholat duhur. Kosor kan sabar. Yakin kan ada dalil. Makanya tenang saja berapa. Padahal waktu leluasa. Nah disinilah. Mesti berpegang pada dalil itu. Kalau bapak ibu piknik ke Pangandaran, waktunya leluasa, duit mawa, daharin mawa, sholatnya kosor. Paham? Kenapa kosor? Bukan masalah waktu, tetapi dalil. Gitu, Pak. Inilah, Pak. Nah, saya itu selesai sholat duhur, saya istirahat di teras masjid. Karena waktu leluasa, saya ditegur oleh sepuh. Hari ini sholat naon mendingan sakedeng. Gitu, Pak. Saya lihat sepuh lagi. Saya senyum saja. Eta jeung bapak bieu sholat naon menilila. Ya kan bukan lama dan sebentar kan? Tapi benar tidak? Benar ini rujukannya Pak, saya sedang safar. Ini dalilnya. Surat An-Nisa 101. Wa idza darabtum fil ardh falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kamu bepergian di muka bumi, tidak mengapa qasar salat. Dan Nabi mengatakan itu sodako dari Allah. Terimalah sodakonya. Artinya lebih baik kosong. Dalil, Pak. Bukan akal. Aku akal ngeteka hati. Ngadon ulin di Pangandaran. Bakal mawa. Duit mawa sholat kosor. Nah sekarang di tempat sendiri lagi hajatan sibuk. Boleh kosor tidak? Tidak boleh. Dalil saja udah. Gitu. Nah itu Pak. Itu ilmu namanya. Nah belajar lagi nih contoh ya. Kalau Bapak Ibu sudah sholat duhur, wudhu, sholat duhur, beraktivitas datang asar, lalu ragu-ragu batal tidak, sholat sah.
Kenapa ambil yang yakin, jangan mengambil keragu. Yang yakin kan sudah wudu tadi, sudah sholat, itu yang yakin. Yang diragukan itu batalnya. Jangan mengambil yang ragu, yang yakin saja. Salatnya sah tuh. Nah, kita mau wudu saja bisik batal itu bukan ilmu atau kalau ilmu ini yakin. Ini yang kita pegang. Ragu-ragu apa sudah wudu atau belum, lalu salat tidak sah kalau. Kenapa yang diragukan wudunya, yang yakin belum? Kan semuanya juga asalnya belum. Paham? Karena ada diajar fikih sautik dari basis mau diajar fikih itu. Jadi kalau sudah sholat zuhur, beraktivitas datang asar, ragu-ragu batal, tidak, jangan berpegang pada yang ragu-ragu, yang yakin sudah wudu salat. Itu. Paham ya? Tapi kalau ragu-ragu apakah sudah wudu atau belum? Nah yang yakin belum, masalah gitu. Ragu-ragu apa 50.000 atau 100 ya? Tapi nggak bawa. Banyak. Nah itu satu. Kan itu ada nasihat ini ya. Jangan duduk bersama ulama tuh. Ulama bacanya jangan dipotong ya, jangan ulama, jangan begitu bacanya. Kalau ular main air, coba orai kadun, banyak disebut ulama, nyatanya ya cuma ular kadun lah. Tuh. Ini ulama, jangan duduk bersama ulama. Kecuali ulama yang memindahkan kamu dari syak kepada yakin, yang memindahkan dari ragu-ragu kepada yakin, yang memindahkan dari perkiraan kepada yakin itu. Yang yakin yang dimaksud di sini Quran dan Sunnah. Selain Quran Sunnah itu perkiraan, syak itu mestinya pindah dari syak kepada yakin, jangan terbalik dari yakin pindah kepada syak. Biasa beramal berdasarkan Quran Sunnah, kemudian ikut-ikutan mengamalkan amal yang tidak ada dasarnya dari Quran dan Sunnah, tapi hasil perkiraan. Itu di surat An-Najm ada 2 ayat di situ. Iya tabiuna ila dhanna wa matah walafus. Mereka tiada lain hanya mengikuti zon perkiraan dan yang sesuai dengan keinginan. Sedangkan dari Allah tidak ada. Ma'anzalallahu biha min sultan, tidak ada dari Allah. Yang kedua, iya tabiuna ila dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Hanya mengikuti zon, dan zon tidak cukup dijadikan pegangan kebenaran. Di surat An-Najm ada. Ya. Nah, jadi urusan ayat ini silakan nanti ya. Jadi hidup dengan ilmu. Rujukannya Quran surat Al-An'am 122 dan surat Yasin ayat ke-12. Yasin, tahu kan? Surat Yasin? Iya. Favorit itu Yasin itu. Biasanya kan malam Jumat, nggak apa-apa lah hari Sabtu Yasinan. Jadi mereka kalau mengerti isi Yasin, jangankan seluruhnya, setengahnya saja. Jika wudhu beda dengan Nabi pasti malu. Jika salat beda dengan Nabi pasti malu kalau ngerti isi Yasin. Yasinan tiap malam Jumat tapi sholat beda dengan Nabi. Ya udah. Jadi yang pertama itu, yang dimaksud ilmu adalah yang yakin, yaitu dari Allah, nyatanya Quran dan Sunnah. Makanya jangan tinggalkan ini. Ya. Karena itu yakin. Jika ada keraguan, maka rujukan ini. Jika ada perbedaan pendapat wajar, tapi rujukannya kepada yang pasti, Quran dan Sunnah. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Ya udah. Karena ini pasti. Ya. Nah, saya pernah juga nih sholat di Cipatat, saya mau ngaji ke Cianjur jam 6. Ya terpaksa sholat subuh di perjalanan.
Jarang sekali ada masjid persis pinggir jalan besar, Pak. Jarang sekali. Nah, kalau sholat subuh, saya milihnya di musola di pom bensin. Kenapa? Saya jadi imam. Kalau di masjid lain nggak boleh. Saya ke depan tanpa izin itu nggak boleh. Itu adabnya. Langsung saya masuk jadi imam nggak boleh tanpa izin. Itu boleh ditarik menurut itu. Nah, kalau di pom bensin tidak ada imam rawatib yang tetap di situ. Saya jadi imam. Kenapa? Kan kalau sholat subuh rakaat kedua ribu. Paham ya? Kan kalau sholat subuh rakaat kedua ribu gitu. Nah, gitu. Pas saya masuk sudah ada di depan. Waduh. Keluar lagi jelek ya. Akhirnya ikutlah saya. Ya, rakaat kedua ribu lah. Pada ruku itu bisa segera dibaca. Selesai sholat saya ditegur lagi. Ada yang negur 10 lagi. Karena berdampingan sholatnya udah merendang areneng atau ketahiyat karere merecuruk ke gituan wae kesel juga tuh. Selesai sholat langsung negur kawas negur macam sholat ayo curug diutak-utak gitu Pak bari napa tingali kok lantik Pak saya seri nyacing bapak mah jika nu haroream curug teh cici ya kayak nanti dulu katanya alasannya apa bapak heula kan bapak nu teu negor. Ya kan semuanya begini kata dia. Oh enggak kan saya enggak. Bedanya kemana? Ya tapi biasanya begini. Nah kalau bapak biasanya saya ini hadisnya Pak. Nabi ketika tahiyat, nah ininya begini ya. Bukan ngaplek gitu. Ini di kepala kan. Lalu diangkat telunjuk. Nah nanti ibu jari dengan jari tengah jadi ini. Nah begini jadinya. Yuharikuha yanbiha. Nabi menggerakkan telunjuk sepanjang membaca binyaril musahabah. Kalau sudah selesai membaca ya sudah. Baca tahiyat kemudian ada doa kan. Allahumma ini a'udzubika min adzabi. Pokoknya sepanjang baca digerakkan. Selesai baca ya sudah tidak digerakkan lagi. Ini hadisnya Pak. Nah saya tidak bisa mengukur dia tidak tahu pada mata aku lempeh. Begitu mas saya berangkat aja biarlah berpikir. Nah gitu Pak. Jadi kapanpun kita dimanapun merasa tenang, merasa tentram karena yakin benar. Makanya nasihat tadi jangan duduk bersama ulama kecuali ulama yang memindahkan kamu dari syak ragu-ragu kepada yakin. Jangan terbalik, malah sudah yakin ikut jadi ragu-ragu. Paham ya? Ya. Nah, begitu ilmu itu. Maka dengan ilmu itu bagaikan cahaya kan, terang, jelas. Makanya tadi saya sampaikan, kenapa kita merasa tentram beramal? Karena jelas. Yakin benar, kuat argumennya, gitu. Makanya di mana saja begitu Pak. Yang ada juga yang pernah negur saya, tolong banyak hargai pendapat orang lain. Tuh, dialog akhirnya begitu Pak. Ya. Itu masalahnya begini, makanya pakai jubah juga orang Arab di pakarunya. Lagi ceramah, saya datang, saya gak tahu mau diskusi waktu itu pakai jaket kena motor bawa kopiah tadi. Lalu Ustaz itu bilang berhenti dulu ya, saya mau diskusi dulu. Saya tuh nggak tahu diskusi dengan siapa. Ini yang bawa saya tidak ngomong mau diskusi. Nah lalu datang siapa kita diskusi begitu. Oh diskusi ya boleh lah gitu. Yang pertama masalahnya apabila seperti saya sekarang safar, umpamanya saya sholat duhur dan asar kan boleh. Kalau sedang safar boleh jamaah takdim, boleh jamaah tahir. Rakaatnya dikosor lagi kan? Duhur 2, asar, maghrib. Jadi ijazahnya.
Bisa 2, subuh 2. Jadi yang 4 saja. Begitu. Saya pulang, datang ke rumah jam 2 atau jam 3. Kan waktu asar masih leluasa. Dia mengatakan sholat asar. Itu. Kan sudah. Jawabnya apa? Ketika ditanya apa alasannya Ustaz? Kan sudah tadi. Jawabnya lihur matil wakti. Untuk menghormat. Nah, terus saya tanya, Ustaz, sholat yang wajib sehari semalam berapa? Ya 5. Kalau begitu jadi 6. Mana dalil yang ke-6? Tuh berkeringat, ngesang, ngobrol, kan ini pun netana, gesombong, saya mau diskusi. Oh, diberi tiru pertanyaan, Pak, jangan ngesang. Nah, saya kasihan juga, Pak, waktu itu. Ustaz, rupanya Ustaz banyak acara ya, sibuk. Iya, gitu. Ya silakan. Khawatir gitu, Pak. Nah itu kan kita regret, kita tenang karena kembali pada dalil. Contohnya, sholat yang wajib sehari semalam ada 5, ya udah. Kalau sudah jamaah kan sudah. Terus sholat day itu jadi genap. Nah dalil yang ke-6 mana? Gitu Pak. Kembali pada dalil itu. Nah itulah ya gambaran. Jadi mesti dengan ilmu Quran dan Sunnah. Nah 3 begini Pak. Ini agak sulitnya, kasihan itu. Ini kewajiban ustaz-ustaz itu. Kalau sunnahnya pasti sahih Pak. Sunnahnya. Sunnah Nabi ya. Tapi kalau hadis tidak semuanya sahih. Bisa memisahkan enggak? Hadis itu ngomong Pak, pekerjaan Nabi diomongkan ke sahabat, dihadiskan itu. Oleh sahabat dihadiskan lagi kepada tabi'in, oleh tabi'in dihadiskan. Nah di perjalanan ada yang lupa, ada yang bohong. Jadi hadis mah ada yang mesti diteliti. Kalau sunnah nabinya nggak ada yang sahih. Cuma orang menghadiskan sunnah nabi ada yang bohong gitu Pak. Sudah ada hesenya. Liur. Gembalah ada suka nih. Liur sautik mana. Kayak kau barat di ku duit. Karena awewe makan duit wae. Gitu. Gini. Nah. Ketika ada bukan diskusi ya, takwilnya ada utusan dari Suriah Nahdlatul Ulama NU. Ada utusan dari Majelis Tarji Muhammadiyah. Ada utusan dari Dewan Hizbah ya saya waktu itu. Agendanya adalah metodologi istinbat ahkam. Turuk istinbat ahkam. Kalau persis kan sudah menerbitkan bukunya, dia tidak sembarangan. Istinbat hukum itu ada metode. Malah sudah diterbitkan bukunya. Sebaiknya persis pengurus harus baca itu untuk menangkal tuduhan seakan-akan persis seenaknya saja. Enggak, ada metode. Nah, ketika itu muncul contohnya jumlah rakaat dalam tarawih. Yang sahih itu yang 11. Yang 23, 25, 27 ada, tapi dhaif begitu. Nah, itu saya sampaikan. Yang 23 ada, saya tahu. Yang 25 ada, tapi dhaif, lemah. Yang sahih yang 11. Gitu. Lalu dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah nggak ngomong-ngomong, dari Nahdlatul Ulama, dhaif juga hadis. Itu. Nah, udah beda gitu apa. Lain-lain hadis sudah nyimak bisa, udah MAS. Akhirnya dari Muhammadiyah jadi benang ya udahlah. Karena kaidah berbeda, dah masing-masing saja. Lalu pelakunya disebut juga orang soleh. Ini satu. Jadi tiap minggu pulang, ia lebih dulu menemui ibunya, lalu ngasih uang. Tiap minggu begitu. Ibunya sangat berterima kasih. Amal soleh bukan? Satu ibu mikir atuh. Dan karena duit. Sebaliknya,
Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam. Ibunya tidak setuju, merasa sakit hati, dan menyuruh Sa'ad supaya keluar dari Islam. Sa'ad tidak mau. Ibunya ngancam, aku akan mogok makan kalau kamu tidak keluar dari Islam. Bagaimana kata Sa'ad? Andaikan ibu mogok makan, lalu mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, karena punya 100 nyawa, aku tidak akan keluar. Itu ibunya sakit hati luar biasa. Ini amal soleh bukan? Belajar mikir. Jadi tidak setiap yang kelihatan bagus jual amal soleh nanti dulu atau iya. Ini kan yang disebut amal soleh iya tak. Padahal ibunya sakit hati. Kalau yang tadi itu yang selalu datang tiap minggu kasih uang datang kepada ibu itu orang Kristen. Amal soleh bukan? Bukan. Kenapa? Tidak ada iman dasarnya. Kalau ini Sa'ad bin Abi Waqqas jelas amal soleh, cuma ibunya yang tidak ngerti, ibunya yang salah menempatkan rasa. Nah disinilah perlu ukuran yang pasti itu. Jadi tidak setiap yang kelihatan baik itu amalun soleh. Nah ini ya, ada yang memberi uang, saya juga seringkali diminta Pak, untuk acara memperingati hari lahir Nabi. Pak acara badai membantu ya kamu acara. Saya bilang mau enggak. Kalau yang lain saya bantu. Itu. Yang lain mah banyak yang memberi gede. Apakah itu infak? Bukan. Infak bukan. Infak kan? Setiap mengeluarkan itu disebut infak. Cuma infak itu ada fisabilillah, ada infak fisabilil syaitan. Nah ini yang mana ini? Paham ya? Walaupun kecil tetapi fisabilillah itu nilainya besar. Walaupun besar tapi fisabilil syaitan itu tidak ada nilai di hadapan Allah. Nah itulah. Beres ya? Selesai ngaji saya di Piadet, ada ibu-ibu ya yang mungkin Ustaz maaf ya katanya, ibu mau bertanya gitu, ya silakan Bu, apa pertanyaannya gitu, suka terjadikan benar kan? Ibu ini sudah jarang lagi mendengar Ustaz yang membacakan hadis kullu bidatin dhalalah. Yang kedua, ibu sudah jarang mendengar Ustaz yang membacakan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Yang ketiga, ibu sudah jarang mendengar Ustaz bacakan hadis selalu kama. Saya jawab, ibu pertanyaan anak naon nih? Itu bertanya. Apa sih pertanyaannya? Ringkas pertanyaan teh. Ari Persis ayah kene itu pertanyaannya. Makanya saya bacakan di sini. Jangan sampai Persis jangan bilang itu. Kullu bidatin dolala wa kullu dolalatin. Nah itu. Bukan Persis Pak Nabi itu. Yang ngomongnya itu tanda kasih sayang Nabi. Yang kedua man amil amalan laisa li amruna bahwa yang beramal bukan perintah kami tertolak. Yang ketiga selalu sama itu muni